Keluarga ini mengambil patriarki secara ekstrim. Putrinya akhirnya diterima di Universitas Seoul terbaik di Korea. Ayahnya menamparnya, merobek surat penerimaan di depannya. Dia mencari ibunya untuk memberinya alasan. Ibu, 정수한테 돈도 많이 들어가고 나중에. bahkan saat saudaranya mengalami keterbelakangan mental, Jungin memilih bunuh diri karena putus asa. Untungnya, ibunya tepat waktu menemukannya dan menyelamatkannya. Ibunya berkata kepadanya, yang seharusnya mati adalah aku, bukan kamu. Dia tidak mengerti saat itu. Berkemas sepanjang malam, naik mobil ke Seoul. Tapi ketika melihat ibunya lagi, dia sudah menjadi pengacara, dan ibunya adalah seorang pembunuh. Ibunya dituduh ada di pemakaman itu. Tamu yang datang berkabung diracun, menyebabkan kematian. 4 orang sakit. Salah satu dari 4 ini adalah seorang wali kota, Kim Chon-woo. Ibu yang dipenjara tampak linglung. Matanya kusam, sudah menderita penyakit Alzheimer. Jungin bertanya ke ibunya apakah ibunya masih mengingatnya. Ibunya menggelengkan kepalanya. Jungin bertanya lagi, apakah Anda ingat kasus narkoba yang terjadi di pemakaman ayah? Ibu berkata bahwa dia tidak meracuni. Apakah itu di luar akal sehat? Atau bahwa darah lebih kental daripada air? Jungin sangat percaya bahwa itu tidak akan pernah dilakukan oleh ibunya. Tapi semua orang menjadi sama di depan hukum. Persidangan pertama ibunya. Polisi memberikan 3 barang bukti. Yang pertama, polisi menemukan insektisida sebagai alat kejahatan di TKP. Yang kedua, bahkan pestisida terdeteksi ada di tubuh tersangka. Yang ketiga, seseorang melihat ibunya meracuni orang itu dalam perjalanan pulang dengan uang itu. 3 bukti ini langsung membuat opini publik tertuju kepada Huaja. Semua orang mengira dia adalah pembunuhnya. Jungin tidak percaya bahwa dia datang ke TKP untuk memeriksa. Jejak bukti polisi yang memindahkan narkoba ditemukan. Kemudian dia mengambil ke bank untuk mengambil videonya. Dia menemukan bahwa saksi bahkan tidak menarik uang itu. Dengan kata lain, saksi memberikan bukti palsu. Jadi siapa di balik semua ini? Kenapa lagi? Jungin tidak dapat mengatur sebanyak itu. Menyampaikan buktinya kepada publik. Berhasil mengangkat ibunya dari tahanan. Menuju ke rumah sakit. Tapi waktu Jungin berbicara kepada dokternya, ibunya menghilang. Jungin akhirnya menemukan ibunya yang hilang di tepi danau di desa. Ibu itu seperti setan. Dia menggendong putranya dengan kecerdasan rendah. Mengarahkan jarinya ke danau ini. Jangan didengarkan, hanya tempat ini. Jungin menghibur ibu yang baik ini. Berbalik di sini, dia bertemu teman sekelasnya waktu sekolah dasar Jungsu. Lama tidak berjumpa. Jungsu sudah menjadi polisi. Jungsu memberitahu Jungin. Bulan lalu, ibunya berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan itu. Mengatakan bahwa wali kota itu membunuh suaminya dengan beberapa orang. Tapi pada saat itu, suaminya masih hidup dan sehat. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Jungin bertanya kepada Jungsu, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di desa baru-baru ini? Jungsu memberitahunya, wali kota sedang membangun kasino di desa baru-baru ini. Jungin sama-sama berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan wali kota itu. Dia pulang ke rumah untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk lain. Dia menemukan ponsel yang sudah rusak di rumah. Dan ada foto yang disembunyikan di album pernikahan orang itu. Setelah disatukan, Jungin terkejut menemukan pengantin wanita di fotonya adalah ibunya. Tapi pengantin pria itu seorang pria bernama Chon-woo. Digabung 3 bulan yang lalu, ibunya menelepon polisi untuk memberitahu bahwa suaminya dibunuh. Jungin berpikir bahwa ibunya menyembunyikan sesuatu darinya. Jungin mengambil foto itu dan menemukan satu paman yang meminum arak beracun. Menanyakan dia siapa. Paman berasa bersalah. Memberitahu Jungin terhadap pembunuhan itu. Faktanya, ayah kandung Jungin bukanlah Tae-so tapi merupakan Chon-woo. 20 tahun sebelumnya, Chon-woo adalah putra pemilik tambang lokal. Setelah bosnya meninggal, tambangnya berpindah tangan ke Chon-woo. Tapi 5 orang yang diracun ini ditambah ayah angkatnya. Sangat tidak puas dengan masalah ini. Ingin menguasai tambang itu. Jadi mereka membunuh Chon-woo di tepi sungai bersama-sama. Membuat seperti tenggelam yang tidak disengaja. Tapi segera setelah 6 orang itu kembali. Namun, 6 orang itu membuat reservasi tak lama setelah itu. 5 orang lainnya tidak tahu. Jadi mereka harus berbohong ke Tae-so.
Tidak ada batu bagus di tambang ini. Dengar-dengar bahwa ada tambang emas di desa tetangga. Melihat Taeso yang terbuka di depannya, membuat penduduk desa menggalang dana. Membeli gunung desa tetangga. Tidak menemukan apa-apa. Tidak mau kalah, Taeso melawan balik. Dia menggunakan semua koneksinya untuk memasuki politik di dunia bisnis. Tapi dia tidak berharap pada akhirnya, 5 orang ini akan menempati dudukan lain. Dipotong oleh wali kota saat ini pada hari pemilihan. Mengambil nominasi wali kota. Taeso saat ini telah kehilangan segalanya. Tapi dia lemah sendirian. Tidak bisa menolak. Dia hanya bisa mengutuk untuk meracuni mereka sebelum pergi. Setelah mengetahui ini, Jungin memiliki firasat buruk. Betul saja. Dia membawa ponsel untuk diperbaiki ke toko ponsel. Dugaan Jungin benar. Di telepon ada video yang diambil oleh saudara laki-lakinya di rumah. Ada monolog oleh ayahnya, Taeso. Dia curiga istrinya meracuni makanannya. Alasannya adalah setelah makan makanan yang dimasak oleh istrinya. Dia selalu merasakan dada sesak dan sesak napas. Jungin langsung berlari ke pusat pertahanan. Memegang foto grup ayahnya. Menanyakan ibu, apakah kamu ingat orang-orang ini? Sekelompok bajingan. Mereka sama seperti Taeso. Ternyata pembunuh sebenarnya adalah ibunya sendiri. Setelah kematian kekasihnya Chonwo, dia hamil. Dia akan melompat ke sungai itu untuk bunuh diri. Kebetulan diselamatkan oleh Taeso, musuh ayahnya. Di bawah bujukan Taeso, ibunya hanya memikirkan anak di perutnya. Akhirnya untuk putrinya, dia menikah dengan Taeso. Tapi 3 bulan sebelumnya, dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Taeso dan wali kotanya. Chonwo tidak sengaja terbunuh tahun itu. Pembunuhnya adalah Taeso dan 5 orang lainnya. Ibunya bingung untuk membalas dendam. Setiap kali dia menyemprotkan pestisida ke makanan Taeso. Dia juga menuangkan pestisida ke dalam anggurnya. Dia berencana untuk membunuh 5 pembunuh lainnya. Kemudian ibunya berbicara tentang putrinya. Mengatakan bahwa dia hidup untuk bayi di perutnya. Tapi itu tidak memiliki kemampuan untuk menggendong putrinya sendiri. Dia merasa malu. Jungin yang mendengar ini langsung menangis. Memutuskan lebih dari 10 tahun kasih sayang keluarganya. Dengan pengakuan ibunya. Akhirnya di pengadilan, Jungin menyajikan perubahan nama pemilik tanah 20 tahun yang lalu. Telah dikonfirmasi bahwa wali kota menipu Taeso das penduduk desa 20 tahun yang lalu. Berinvestasi untuk menggali tambang emas. Karena gunung yang dibiayai untuk membeli. Ini sebenarnya adalah tanah pertanian biasa dari keluarga istri wali kota. Setelah mendengar ini, semakin banyak keluar dari kontrak. Jungin mengekspos wali kota memakai cara ilegal untuk menjadi wali kota. Wali kota membantah dan mengubah topik pembicaraan. Untuk sesaat, dia bersikeras bahwa ibunya adalah pembunuh kasus narkoba. Tapi Jungin sudah siap. Dia memberitahunya, Taeso diracun. Karena Taeso dinominasikan sebagai wali kota. Terancam akan meracuni 5 orang ini. Dan pemakaman sendiri adalah kesempatan terbaik. Dia tahu 5 orang ini akan minum di pemakamannya. Jadi dia menuangkan pestisida ke dalam anggurnya. Segera setelah itu, Jungin menunjukkan bukti bahwa Taeso diracun. Itu karena tubuh almarhum Taeso memiliki banyak pestisida. Lagi pula, Taeso telah meminum pestisida ini sebelum dia hidup. Akhirnya, Jungin melewati demensia ibunya. Memainkan kartu emosional untuk semua orang di lapangan. Menyentuh semua orang di pengadilan. Pengadilan terakhir mengumumkan hasil persidangan. Ibunya dibebaskan. Ini adalah akhir dari video. Film ini berjudul Innocence. Tapi pada akhirnya filmnya terbalik. Membiarkan kepolosan yang dikejar wanita itu runtuh. Ini sedikit masalah. Ini juga layak disebut. Film ini tidak menggunakan metode yang benar secara hukum untuk mengakhiri. Tapi mengikuti sifat manusia dan keadilan di baliknya. Pada titik ini, film ini layak untuk ditonton. Aku Ate, terima kasih.